Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak, jamaah Masjid Muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita yang bisa duduk di masjid ini wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini masih diberikan kesempatan kesehatan, ya, bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara mengikuti kajian rutin. Semoga apa yang kita lakukan ini akan mempermudah kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Salah satu ciri-ciri yang orang ini kelak akan diberikan kemudahan oleh Allah masuk ke dalam surganya, yaitu ketika dia masih hidup di dunia, dia sedang menempuh suatu jalan yang daripadanya dia mendapatkan ilmu. Tak lupa selawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita awali dulu kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang akan saya sampaikan di malam hari ini, 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, hadis ini derajatnya hasan, bahwasannya Nabi mengatakan ahabbun nas ilallah ta'ala, jenis manusia yang Allah sangat cintai adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Wa ahabbul a'mali ilallah ta'ala, dan amalan atau perbuatan kebaikan yang berkualitas, yang perbaikan ini atau perbuatan ini itu sangat dicintai oleh Allah adalah yang pertama sururun tudkhiluhu ala muslim, membahagiakan seorang muslim. Yang kedua, au takashifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitannya seorang muslim. Yang nomor 3, singapot DPKT. Au takdi anhu dainan, melunasi hutangnya seorang muslim. Boro-boro melunasi Pak Dede, apa utangnya wakah gitu ya. Dan yang nomor 4, au tatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar seorang muslim. Kita bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu, Allah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Jenis manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia ini sangatlah bermanfaat untuk sesamanya. Karena orang ini suka sekali berbuat baik.
karena suka berbuat baik, maka orang ini sangat dicintai oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian semua. Berbuat baiklah kalian semua, innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Siapa contohnya Bapak Ibu? Sahabat Nabi Muhammad SAW, menantu beliau, ya, ponakannya beliau juga, yaitu Imam Ali radhiyallahu anhu, termasuk manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan perkara ini dibuktikan dengan kaulnya Rasulullah lewat hadisnya langsung. Ketika terjadi perang Khaybar dan peperangan di season pertama ini belum nampak kemenangan yang begitu nyata. Di malam harinya Nabi berkata, la'utiyanna hadhihi rayat. Hei para sahabatku, ini bendera akan aku berikan ghadan besok, rajulan, kepada seorang laki-laki, yaftahullahu ala yadayhi, yang dengan tangannya akan memenangkan peperangan ini. Ciri-ciri orang ini, wahai para sahabatku, yuhibbullahu wa rasulahu, ya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Masya Allah. Maka para sahabat malam harinya sulit tidur karena kriteria yang begitu tinggi. Kayak anak SD kelas 6 besok mau piknik, Pak. Malamnya nggak bisa tidur, Pak. Gelupa. Terus para sahabat juga sama. Wah, siapa gerangan besok yang diberikan bendera ini? Ketika besoknya sudah datang, maka Rasulullah memanggil Ali. Aina Ali? Kata sahabat yang lain, Ali sedang sakit ya Rasulullah, panggil sini. Kemudian dipanggil, kedua matanya sakit. Kemudian Nabi Muhammad mengeluarkan air liurnya dan mengusapkan ke kedua mata Ali sambil mendoakan. Seketika itu penyakitnya Ali kemudian sembuh. Tapi intinya adalah inilah orang yang Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Bapak Ibu, selain manusia yang paling bermanfaat untuk sesamanya, ada jenis-jenis yang lain juga. Yang seperti apa? Dalam hadis riwayat Muslim, innallaha yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba satu, at-taqi, yang senantiasa bertakwa, menjaga diri dari dosa. Yang nomor dua, al-ghani, qanaah, merasa cukup, tidak haus, tidak tamak terhadap dunia. Dan yang nomor tiga, al-khafi, orang yang sibuk mengurusi dirinya sendiri, artinya dia fokus memperbaiki dirinya, tidak suka kepo, apalagi gibah urusan orang. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau Allah mencintai hambanya, prosesnya itu gimana caranya? Di dalam hadis riwayat Bukhari, Bapak Ibu, innallaha qad ahabba fulana fa ahibbahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan mengabarkan kepada Jibril, sesungguhnya Allah mencintai orang ini. Fayuhibbuhu Jibril. Ketika Jibril diberikan informasi, otomatis Jibril pun langsung menyukai orang ini. Tsumma yunadi Jibril bis sama. Kemudian Bapak Ibu, Jibril ini memberikan woro-woro di langit. Innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Hei penduduk langit, Allah telah mencintai orang ini, cintailah orang ini. Ya. Innallaha qad ahabba fulan, ya, fayuhibbuhu ahlus sama. Kemudian penduduk langit pun semuanya mencintai orang ini, Bapak Ibu. Wa yudha'u lahu qabulu fi ahli al-ardi, dan kemudian Bapak Ibu, semua yang ada di bumi bisa menerima orang ini dan mencintai juga orang ini. Begitulah apa yang terjadi ketika Allah mencintai hambanya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti
ukuran kesuksesan seseorang di mata Allah itu diukur dari seberapa dia manfaat untuk sesamanya. Nyuwun ngapunten, kita menggunakan kacamata masyarakat umum. Orang yang dikatakan sukses menurut kebanyakan orang diukur dari jumlah materi yang dia miliki. Dia punya rumah mewah, gaji penghasilan yang puluhan juta, ratusan juta per bulan, ya, propertinya baik itu mobil dan lain-lainnya banyak, mungkin dia PNS, itulah yang dikatakan betul atau betul kan? Ustaz, nah yang tinggal gopit ontel, motor kroto, ya udah dianggap sukses lah. Betul atau betul? Karena nilai standar kesuksesan menurut kebanyakan orang loh, bukan menurut orang yang sudah paham agama, Bapak Ibu. Menurut kebanyakan orang itu diukur dari materi. Betul atau betul kan? Tapi Allah beda, Bapak Ibu. Seandainya Allah pikirannya kayak makhluknya, yang sukses itu diukur oleh materi, tentulah Qarun orang yang paling sukses. Sugih dewe, Pak. Kaya sendiri. Tapi bagaimana standarnya Allah mengukur kesuksesan seseorang? Ya, kalau kamu kaya, uangmu diberikan kepada orang yang sulit, maka kamu disebut orang sukses. Akan tetapi kan tidak semua orang kaya. Betul apa betul? Tidak semua orang kaya. Tidak semua orang punya duit yang banyak. Ya sudah, jangan semangat gula ilmu. Kemudian ilmunya diberikan, diajarkan kepada orang lain. Kalau jenengan tidak punya harta, maka jenengan dicap oleh Allah sebagai hambanya yang sukses. Karena kita hanya boleh iri kepada dua orang ini. Ingat Bapak Ibu, orang iri itu kepada orang yang kondisinya di bawah kita atau di atas kita. Tidak mungkin kita iri sama Nyunya Punten yang kerjaannya mungkin apa, kan tidak mungkin. Irinya sama yang di atas kita kan, betul apa betul? Berarti la hasada illa fi isnatain, kita tidak boleh iri kecuali kepada dua orang ini, yang kaya menginfakkan hartanya, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Bisa diterima sampai sini, Ji? Sudah sampai apa belum, Pak? Belum ya. Terus saya sudah rasa ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini materi kalimat pokoknya, 4 amalan yang dicintai oleh Allah. Kisahnya sekarang itu masih 32 menit, insya Allah saya sampaikan secara padat. Amalan yang pertama Bapak Ibu, sururun tudkhiluhu ala muslim. Membahagiakan seorang muslim itu amalan yang dicintai oleh Allah. Tukang lawak berarti pahalanya wakil ya Pak. Nek isine orang ngapusi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, gampang Pak Dede. Nek nyenengke orang itu tinggal kasih duit bahagia. Ya nek jenengan punya duit terus rezekine ngalir. Nek lagi nang ngisor, berarti yang pertemanan selama ini diikat oleh materi, kemudian tidak diberikan materi, pasti akan menjauhi jenengan. Membahagiakan orang, membeli hati orang, jangan pakai materi. Pakai apa? Lihat hadis riwayat Hakim. Innakum lasaunan nas bi amwalikum. Janganlah kalian membeli hati-hati itu dengan hartamu. Walakin akan tetapi liyasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Belilah hatinya manusia itu dengan dua perkara Bapak Ibu. Satu, bastul wajhi, dengan senyum yang sumringah. Nomor dua, wa husnul khuluq, bergaul dengan mereka menggunakan adab perangai yang baik, maka akan terbelilah hati manusia itu. Mana petunjuk dalilnya bahwa kita bisa membeli hati orang dengan adab yang bagus? Satu, Bu, jenengan di rumah, suami pulang kerja, mukanya ditekuk, cemberut luar biasa. Jenengan susah nopo mboten? Susah aja. Loh kok Pak Dede tahu istri saya yang bilang sendiri kok. Nah jenengan mulai sembrot
berikut aku susah gitu. Berarti ketika saya pulang sumringah, assalamualaikum, ini bebek goreng, masya Allah, kan bahagia luar biasa. Berarti la ta'kironna minal ma'ruf syai'an, janganlah engkau ya menyepelekan kebaikan sekecil apapun ya. Walau antal akhaka biwajhi, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan senyum yang sumringah. Selanjutnya Bapak Ibu, urusan duit ojo macem-macem. Apalagi jenengan minta tolong saudara, minta tolong tetangga, jenengan punya masalah di rumah, misalnya gentengnya bocor atau keramik, ndang-ndang dibayar. Orang mentang-mentang saudara deket, gaweane wis rampung, diulur-ulur tenan sapopo. Saudara dhewe hati-hati ya. Atul ajira ajrahu, bayarlah karyawanmu upahnya qabla an yajifa araquhu, sebelum keringatnya kering. Kemarin saya nyemprot istri saya. Istri saya itu pesen bunga melati ke langganannya daerah Pengging. Sudah 3 hari belum dibayar sama istri saya. Terus bilang kayak gini, Bi, wong iki apik tenanan nih. Kurang tak bayar 3 hari 3 malam. Yo ora WA, yo ora ngebel. Langsung Pak, jane yo ngarep-ngarep. Kok mbak iki ora petano ya? Ditunggu sehari 2 hari orang bayar-bayar. Arep chatting yo perkewo, arep ngebel yo perkewo. Harusnya kita yang tahu diri. Urusan utang Bapak Ibu, nek sudah mampu yo ndang-ndang bayar. Apalagi nih jenengan ngutang sama adik jenengan, apalagi jenengan ngutang sama kakak jenengan, sama bule jenengan, sama pak din jenengan, sampai nyepelekan urusan utang yang rusak bukan materinya, hubungan silaturahminya juga. Oh, hati-hati Pak, memang setan ini kurang ajarin luar biasa Pak. Sebenarnya duit sudah ada, tinggal makan ke rumahnya bayar gitu ya. Tapi gimana ya? Hati-hati, madlul ghanidul mun, orang yang menahan untuk membayar hutang padahal uangnya sudah ada, dia sudah melakukan perbuatan zalim dan termasuk kategori berbuat dosa. Ndang-ndang dibayar dewa ya. Dan jangan berhutang ya. Nanti selanjutnya lah. Termasuk mana dalil yang lain yang menunjukkan bahwa adab yang baik bisa membahagiakan orang, bisa membeli hati orang? Salam saja. Cah bagus yang di belakang, mek manggil temennya main ke rumah, jangan langsung sebut namanya ya. Misalnya mau main ke rumahnya Mas Wahyu, Wahyu, gimana? Assalamualaikum Wahyu, Assalamualaikum Wahyu gitu ya. Kenapa? Salam kita kalau sering-sering kita ucapkan menimbulkan di hati orang-orang di sekeliling kita makin sayang sama kita Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, atadkhulunal jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan sampai kepada derajat sempurnanya iman kecuali kalian harus saling mencintai satu orang dengan orang muslim yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Hei para sahabatku, mau tidak aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Lalu Rasul berkata, afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai, saling bahagialah kasarannya. Selanjutnya tahabbu, saling memberi hadiah Pak. Nyun ngapunten pokoknya bapak-bapak ojo nganti pelit sama istrinya. Ya, jangan sampai pelit sama istrinya. Di luar royal tenanan, pit-pitan yang dindi ayo jajan soto sih bayar. Wayai jajan mie ayam bakso satu keluarga, pas wayai bayar bi.
Kamu beli buset tuh yo. Listriknya habis pulsanya nih. Di mana tak belikan pulsa? Kamu beli buset tuh yo. Padahal kalau kita susah, kalau kita sakit, terbaring di kasur, tidak bisa apa-apa, yang ngurusi teman jenengan mana? Si ngurusnya pasti istri kita, anak kita. Maka royal lah sama keluarga, Pak. Insya Allah kembali kepada jenengan. Ojo pelit-pelit, Pak. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang pertama, amalan yang dicintai oleh Allah adalah bahagiakan saudaramu dengan cara bergaul dengan mereka menggunakan adab yang baik. Bisa diterima, Cik? Nomor 2, amalan yang dicintai oleh Allah adalah autakasifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitan seorang muslim. Ibu bapak, nek kakinya pegel diselonjorkan mawon. Ya. Jangan ditahan. Yang kedua, menghilangkan kesulitan seorang muslim. Ya, nek jenengan pakai motor, di jalan ada ibu-ibu lagi nuntun motor, bawa anak cilik, yo nanya lah ya Pak. Kenapa Bu? Jangan cari ibu akhwat nih cantik tak bantu walah. Mentang-mentang bablas angine gitu ya. Jangan pilih-pilih gitu ya. Ditanya, "Oh, ini loh Mas, kehabisan bensin, malah tunggu sini. Saya carikan bensin botolan, Mas." Atau jenengan lagi di jalan ada batu gede gitu, yang lain war-war enggak peduli, jenengan lebih baik parkir sepeda motor di samping, turun, batu gede itu pindahkan dari jalan. Masya Allah Bapak Ibu. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77, waf'alul khair, berbuat baiklah kalian ya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, yang di dunia bahagia dan di akhirat selamat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, orang yang suka membantu orang yang kesulitan menandakan hatinya itu penuh kasih sayang Pak. Hatinya itu tidak atos Pak. Makanya saya memberikan apresiasi penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang-orang. Kadangkala kita melihat ada mbak-mbak suku dodolan cuman pisang sak lira, atau kangkung 2 uting wis layu wis garing Pak. Ya lupa ya. Ada anak muda gitu ya, hatinya itu lembut Pak, pasti mau beli rakitan cuma 10.000 jadi ngono ya. Karena tidak mungkin orang mau nolong kecuali di dalam hatinya ada welas kasih sayang Pak. Nek wong atos tenanan, ngerti bapaknya wis batuk sakit-sakitan, nggandang-ndang dibawa periksa dokter Pak. Artinya saking atose Pak. Perhatikan hadis riwayat Muslim, wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang dan akan menyayangi hamba-hambanya yang hamba ini penuh welas asih kepada sesamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pasti jenengan akan menemukan banyak orang yang kesulitan. Karena innal mu'min khuliqa mufattana, seorang muslim itu diciptakan penuh dengan ujian. Apa manfaatnya yang kita dapatkan? Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika kita hatinya penuh welas asih kasih sayang, ya, bantu orang yang sulit, hadiahnya di dunia juga hadiahnya di akhirat. Di akhirat apa yang kita dapatkan? Hadis riwayat Muslim Bapak Ibu, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya. Barang siapa di antara kalian melihat seorang muslim, yang muslim ini sedang kesulitan dengan urusan dunianya, kemudian jenengan membantu muslim ini agar keluar dari kesulitan tersebut, nafasahallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Kalau besok jenengan di akhirat lagi kesulitan, lagi kesusahan, pasti kesulitan-kesusahan ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo baik-baik Bapak Ibu. Beratnya di padang mahsyar, beratnya di akhirat. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, idza kanna yaumul qiyamah udniyati syamsu minal ibad hatta takuna kidanilan aw istatain. Ketika datangnya hari kiamat,
maka matahari didekatkan di atas kepalanya. Antara kepala dan matahari jaraknya 1 mil sampai 2 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Tugu Kartasura sampai Luwes Telunadu. Apa yang terjadi? Fayakununa fil araqi bi qadri a'malihim. Orang ini kemudian akan tenggelam oleh keringatnya sesuai kadar amal solehnya. Faminhum man ya'khuduhu illa akibai. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Wa minhum man ya'khuduhu illa rukbatai. Ada yang sampai lututnya. Wa minhum man ya'khuduhu illa hiwai. Ada yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu iljama. Dan ada yang menenggelamkan dirinya. Bapak Ibu, saking beratnya orang besok di akhirat itu, kayak mikul beban berat sampai susahnya. Saking beratnya di akhirat, sampai-sampai ada orang yang berkata, ala tanduruna man yasfa'u lakum ila rabbikum. Apakah tidak ada di antara kalian yang bisa ngomong kepada Allah untuk meringankan beratnya hari ini? Saking beratnya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di akhirat. Kalau di dunia apa? Wallah fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Ketika di akhirat kita mendapatkan kesulitan ini akan dihilangkan. Balasannya di dunia yaitu ketika dia mendapatkan kesulitan, dia suka nolong orang lain, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebenarnya siapa yang paling pantas kita hilangkan kesulitannya? Diurut, Bapak Ibu. Siapa saja? Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikuna qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Ya Rasulullah, kalau ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad, siapa orang yang paling berhak mendapatkan infaknya? Katakan kepada mereka, yang pertama bapak ibunya. Jadi siapa yang paling wajib kita hilangkan kesulitannya? Bapak ibu kita dulu. Jangan jauh-jauh dulu, Pak. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Dulu saya pernah diceritakan mungkin. Saya dulu tinggal di perumahan Klegen, Pak. Masya Allah, di dalam perumahan masjidnya cilik, tapi infaknya banyak, Pak. Ketika dibongkar itu lumayan. Dibelikan sembako, ibu-ibunya kan sosialita. Kemudian datang ke panti asuhan, baksos di sana. Suatu hari ada samping masjid, ya, tiba-tiba pergi ke pos kamling bagian jaga, ada Pak RT ditanya, kok jarang kelihatan? Boleh samben Pak, lo kenapa? Saya sulit buat makan aja susah. Walah, tiwas nyumbang neng panti asuhan ado-ado, tonggone dhewe kesusahan. Berarti siapa yang paling berhak mendapatkan kemudahan dari kita, yang kesulitannya ini dihilangkan adalah Bapak Ibu kita. Setelah itu siapa? Wal aqrabin, saudara dekat kita. Masih tiap motor keluaran terbaru ganti, HP ini keluaran terbaru ganti. Adike, Pak. Motornya sepeletuk orang ganti-ganti. HP ini wis pecah ya Allah, maksud buka ganti. Ya Allah. Masnya itu sepatu lho wakil tenanan, Pak. Adiknya mau kondangan jagung sepatu aja pinjem sama tetangganya. Nah, jadi setelah orang tua kita perhatikan adik kita, mas kita, mbak kita. Mbak, jenengan yang dini kalau kerudungi kuai, nek jago pasti kelambi gamise iku, kerudungi iku. Atau ganti, padahal adiknya tiap jago kelambi ini buntut ganti gitu. Ini yang harus didahulukan. Nomor 3, wal yatama, anak-anak yatim, Bapak Ibu. Orang tua, saudara dekat, anak yatim. Anak yatim itu masih kecil, belum balik, bapak ibunya sudah meninggal, atau salah satunya sudah gede mah ya bukan anak yatim ya, Pak. Selanjutnya wal masakin, nomor 4, orang miskin. Berarti anak yatim dulu baru orang miskin. Dan yang terakhir wabnis sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi poin yang nomor 2, orang atau amalan yang dicintai oleh Allah yang nomor 2 setelah membahagiakan seorang muslim, yaitu menghilangkan kesulitan seorang muslim. Perkara ganti piket itu simple, tapi nek kelingan ini saya jadi urusan sepele saja. Saya hari Senin itu piket di kantor. Pak Dede nyuwun ngapunten boleh lelukir piket napa mboten gitu. Loh kenapa Us? Saya hari Senin nganter bapak saya pulang ke Wonogiri, habis diperiksa di Solo. Walah, ya sudah enggak apa-apa, saya nanti piketnya hari Rabu. Salah satu motivasi saya adalah ini Pak. Dia sedang kesulitan dan ini termasuk amalan yang dicintai orang. Tapi Pak, kadang-kala di zaman kayak gini kebaikan kita itu suka dimanfaatkan sama orang gitu loh, ngajel kayak terang. Saya dulu ngurusi anak yatim Pak, malam-malam 2 orang, ya Allah saya kehilangan dompet Mas. Saya awal-awal jadi pengurus kan, pulangnya kemana? Saya ke Semarang. Butuh ongkos berapa? 200 ya sebentar. Saya bikinkan mie dulu ya, tak bikinkan mie Pak. Pasti udah komplit. Tak kasih 200.000 pulang. Sebulan kemudian orang ini datang lagi Pak. Dikira saya lupa Pak. Oh ini. Suatu hari saya ke Terminal Tirtona di Solo Pak. Ada urusan di sana, ternyata ketemu bapak ini pakai kaosnya, masya Allah, wapi tenanan, pakai gagah tenanan. Ternyata Pak, ya Allah, enek sing ngapusi minta kebaikan dari orang. Tapi kalau kita mau berbuat baik, lost goal, ya, wis yang penting berbuat baik, perkara dia entah orang kaya, orang miskin, monggo gitu ya. Itu nomor 2, bantulah orang yang sedang kesulitan, balasannya di dunia dan di akhirat. Amalan yang nomor 3, baik Pak. Masya Allah, ini Allah. Ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya Pak. Makanya amalan 4 ini dicintai oleh Allah, diberikan hadiah surga karena berat Pak. Semua yang diberikan hadiah surga karena berat. Kalau ringan hadiahnya kipas angin gitu ya. Melunasi hutangnya saudaranya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana du usratin fanadhiratun illa maisarah. Apabila di antara kalian ada yang berhutang, kalian bisa mendapatkan 2 pahala kebaikan. 1, nek hatine kendel, atine nyandak los iki. Ade-ade, nek utangnya 200.000, 500, mentok-mentoknya 1 juta. Aku jek los dol Pak. Lah utangnya 20 juta aku ya jek butuh ngono lho. Lah utangnya itu 10 juta. Harta los ki piye lho, hatiku nyanda iki. Maka kebaikan yang kedua yang bisa jenengan lakukan, berikanlah waktu tenggang kepada dia sampai dia mampu melunasi hutangnya. Bude, jenengan yang ngapunten nggih, jenengan kan punya utang sama saya 5 juta. Nek jenengan bayar cash langsung ya ketoke abot. Nyuwun ngapunten lho Bude, bukan bermaksud apa-apa. Gini aja. Di sahur per bulan dicicil aja enggak apa-apa. 500.000 enggak apa-apa. Memang kita jadi rugi, duitnya jadi biar. Tapi di sanalah letak pahalanya, Bapak. Tuh saya tuh injilin yo mikir-mikir ya, Pak. Mikir-mikir. Nah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, apa manfaatnya ketika kita mampu melunasi hutang saudara kita atau memberikan waktu tenggang sampai dia mampu membayar? 1, ada kisah di dalam hadis riwayat Bukhari, seorang pedagang yang diampuni dosa-dosanya. Loh kok bisa? Karena tajirun yudajirun nas. Ada seorang pedagang, dia suka memberikan kasbon kepada konsumennya. Ya. Faidah ra'a musiron, kalau ada konsumennya yang kesulitan bayar utangnya, memang benar-benar sulit, dia itu ngutang karena terpaksa. Qala li fityanihi tajawwaju anhu, maka
pedagang ini memanggil karyawannya, "Mas, ibu ini utangin piro? Kemarin juragan dia tuh beli beras seminggu sekilo, walah sakit tenanan. Tuh basnya sekilo toh. Terus gimana utangnya berapa? 300.000. Gini, Mas sampaikan sama ibunya, wis rasa dibayar." Masya Allah. Gara-gara perbuatan ini, la'allallah an yatajawwaja anna fatajawwajahallahu anhu. Gara-gara dia membebaskan hutang konsumennya, kemudian orang ini diampuni dosa-dosanya. Selanjutnya, nomor 2, kalau jenengan mampu membayari hutang saudaranya atau memberikan tenggang waktu sampai dia mampu membayarnya, besok di akhirat kalau jenengan mendapatkan kesulitan akan ditolong oleh Allah. Man sarrahu an yunjiyahullahu min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa di antara kalian yang ingin bahagia ketika di akhirat, jenengan mendapatkan kebaikan dan dihilangkan dari segala kesulitan yang ada di akhirat, fal yunafis anhu muksirin au yadhu anhu. Maka berikanlah tenggang waktu kepada orang yang berhutang atau bayari hutangnya. Nomor 3, pahala membayari hutang saudaranya, jenengan akan mendapat naungan di akhirat yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Man andura muksiran aw wada'u lahu, barang siapa di antara kalian memberikan tenggang waktu agar orang yang berhutang kepadamu mampu membayarnya atau melunasi hutang dia, adallallahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi, maka besok di akhirat dia akan mendapatkan naungan dari arsy-Nya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, yang pada saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bapak Ibu, itu 3 amalan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya pesen ya, nek orang kepepet banget jangan berhutang. Hutang itu darurat, wis mepet, nggak ada jalan keluar baru berhutang. Abot Pak. 1, walaupun dia seorang mujahid dan meninggal di jalan Allah, ya, maka halal jannah hatta yudha'an hudainuhu, terhalang masuk surga kalau dia masih memiliki hutang. Nasibnya tidak jelas, tergantung ruhnya. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yudha'anhu, jiwanya tergantung entah kemana, terikat oleh hutangnya. Nabi Muhammad tidak mau menyolatinya, padahal sholat Nabi itu bisa memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Qala sallu ala sahibukum, kalian yang menyolati saudaramu kemudian mundur alon-alon, Nabi tidak menyolatinya. Kalau dia niat di dalam hati ngemplang, ora bakal tak sahur salawas-lawase. Wah, ini dia dicap oleh Allah, la yuwafiyahu iyyahu laki Allah syarikan. Besok ketemu Allah dicap sebagai maling. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau ada rezeki yang luas, alhamdulillah Pak Dede, anak saya 2, sing 1 wis mentas duwe usaha dhewe, nomor 2 jadi pegawai, alhamdulillah gajinya besar. Sekarang saya di rumah berdua sama istri, ya alhamdulillah tiap bulan gaji pensiunan ya masih ada, usaha kecil-kecil ya masih ada. Nek jenengan duit sing longgar, ada saudara yang kesulitan ya kok dibantu. Tapi nek utangnya gede akeh, nek lunasi sih tidak bisa, saya juga masih butuh duitnya. Kasih waktu kepada dia sampai dia mampu melunasinya. Dan berhati-hati Pak, janganlah kita berhutang kalau tidak mepet. Astagfirullahaladzim. Sampai detik ini aku tidak punya utang. Tidak punya. Mau beli apa-apa, motor pun pengen ganti tak empet. Nek ora kes aku ora gelem Pak. Walaupun beli second elek cuma 3 juta rapor. Rumah tangga yang tadinya adem ayem jadi hancur gara-gara wani utang. Betul. Saya kemarin kedatangan di rumah tamu temennya bapak, bangkrut Pak, gulung tikar. Kenapa? Ternyata dia lagi jaya-jayanya usaha, ada bank datang nawarin utang. Mau utang Pak 3 juta 5 juta gitu ya.
Lah utang segitu kecil. Kalau cuma segitu mah nih di dompet 10 juta aja ada. Bilang gitu. Karena iseng, Mbak. Ya sudah 10 juta kayak gitu. Bank ini nyodorin 10 juta teken. Karena usahanya lancar, utang 10 juta kecil. Orang kroso ya lah. 10 juta lah kecil. Terus nekat, Pak. Coba sing rada abot Siti pinjemnya naik jadi 50 juta. Nyetori, dia kira usahanya lancar terus. Ada masalah, kelilit utang, singkat cerita, wis ra duwe apa-apa saya. Usahanya bangkrut, mobilnya dijual rumahnya disita habis, rumahnya disita apa, mobilnya usahanya sambut kabeh, cerai sama istrinya. Asal muasalnya gur iseng pinjem 10 juta. Hati-hati Bu, nek jenengan memasukkan duit haram ke rumah, duit halal yang sudah ada itu nanti dimakan sama duit haramnya, Pak. Padahal kita kan iseng mendatangkan. Berarti kalau pinjam 10 juta duit riba masuk ke dalam rumah, duit 10 juta riba ini nyakot duit halal-halal jadi ngerti rumah, Pak. Hati-hati. Bisa diterima, Cik? Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal 3 menit lagi selesai. Amalan yang terakhir yang nomor 4, Bapak Ibu, au tatrudu an hujuan, menghilangkan rasa laparnya seorang muslim, pahalanya besar. Kalau di Uni Emirat Arab, ketika jam makan siang mungkin makan bareng ya, di kafe atau di mana namanya, di warung, di restoran, mungkin 3-4 orang gitu ya. Selesai makan, mereka itu rebutan ke kasir, Pak. Aku sih bayar. Karena pahalanya besar. Kalau di Uni Emirat, kalau di Indonesia, penteleng-pentelengan. Sing bayar nopo iki. Pentelang bayar dhewe-dhewe. Masya Allah ya. Apa keuntungan orang yang menghilangkan rasa lapar? Ibu bapak jamaah, tolong. Yang mau nyumbang makanan buat pengajian seperti ini, yang mau nyumbang minuman, sebentar lagi puasa, yang mau nyumbang buka puasa, yang nyumbang makanan sungguh barokah, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Inilah pahala orang yang suka memberikan makanan, Bapak Ibu. 1, dia termasuk penghuni surga yang sekarang masih hidup di dunia. Dalam Quran surah Al-Insan, wa yuqimuna ta'am ala hubbihi, orang yang kelak akan masuk surga ketika masih hidup suka memberikan makanan yang makanan ini masih dia sukai. Roti wis jamuran kayak tombol. Oseng-oseng udah 3 hari 3 malam ngekek kayak ibu dene jenengan saja ndak mau dikasihkan ke orang. Kalau ngasih ke orang yo sing api-api lah Bapak Ibu. Selanjutnya, orang yang suka ngasih makanan, dia termasuk golongan kanan di akhirat yang mendapatkan kebaikan. Au it'amun fi yaumi dzi masghabah, orang yang suka memberikan makanan pada hari yang sulit, ulaika ashabul maimanah, dia termasuk golongan kanan besok di akhirat. Hati-hati Bapak Ibu. Ternyata penyebab orang masuk neraka sakor adalah pelit memberikan makanan, Pak. Neraka sakor itu neraka nomor 6. Bapak Ibu nek jenengan bakar daging kambing atau sapi nek nyate, kadangkala luarnya itu sudah matang belum, dalamnya belum. Nek neraka sakor bakar orang sekali kebakar tangannya sampai sumsumnya itu kebakar. Kalau bakar dada itu sampai ulu hatinya juga kebakar. Masalahkum fis saqar, kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Yang pertama bilang, gara-gara dulu ketika saya masih hidup saya malas mendirikan sholat. Nomor 2, walam nakum nutimul miskin. Saya tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin, Bapak Ibu. Di sini ada yang tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Gur panganan tinggal sama mertua peliteran jamaah.
beli sate di luar leboke kresek ireng langsung digone kamar. Astagfirullah. Padahal ini pujian dari Nabi. Sebaik-baiknya orang di antara kalian khiyarukum man at'amat ta'am. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang royal sering ngasih makanan, Bapak Ibu. Makanya saya sangat bahagia di kantor itu ada emak-emak itu nyempet pasti bawa makanan, Pak. Guru-guru nek teko kantor esuk kadang-kadang ngurus sarapan ya, Pak. Jadi itu bawa telo godong, bawa aja ke kantor itu kerupuk, rambah itu, masya Allah bagi kita ya, subhanallah gitu ya, masya Allah, nyah lah. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan termasuk menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya. Ya Yohanes, hai manusia, afsus salam ya, tebarkanlah salam di antara kalian. Wa atimut ta'am, sering-seringlah memberi makanan. Wasalul arham, sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Dirikanlah salat di malam hari ketika kebanyakan orang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga yang penuh keselamatan. Ibu bapak, ngasih roti makanan sama ngasih air ke saya, pahalanya gede mana? Betul, ngasih air ya Pak. Harusnya berarti di sini ada air putih, susu, teh, tambah banyak pahalanya. Karena orang tidak makan 7 hari masih bisa hidup, tapi kalau orang tidak minum 3 hari bisa mati. Makanya di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rasulullah, ayu shadaqati afdal. Ya Rasulullah, apa sedekah yang terbaik? Sakil ma, memberikan air. Kalau jenengan punya proyek 120.000, lepas sekarang kan guru bangunan itu Ji. Jangan lepas tok. Minimal jenengan bawakan apa? Aqua sak galon apa berapa, bawa es teh, bawa apa. Itu pahalanya tinggi sekali, termasuk pahala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil pas banget ya Pak. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum